Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian melalui program Roti Gembala. Saya percaya melalui program ini Bapak Ibu Saudara terberkati, karena ini merupakan makanan rohani setiap pagi yang kita peroleh, seperti halnya kita mendapat manna surgawi dari Tuhan, membuat kita kuat, sehat secara rohani, tapi juga memampukan kita melalui dan melewati hari-hari hidup ini dengan tantangan yang tentu saja tidak semakin mudah. Namun saya percaya firman Tuhan akan menjadi hal yang menguatkan kita sehingga kita mampu melewati dan menjalani hari-hari hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Pagi hari ini saya mengajak kita semua belajar kebenaran firman Tuhan melalui Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berkata demikian, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tahukah saudara bahwa medan peperangan kita terbesar itu berada di pikiran kita? Oleh karena itu, saat pikiran kita dikuasai dengan yang namanya kekhawatiran, maka disitulah pergumulan kita sedang terjadi. Antara kita belajar untuk percaya, bersandar pada Tuhan, atau kita lebih percaya dan bersandar pada apa yang kita dengar atau yang kita rasakan dalam hidup ini. Ketika di dalam pikiran kita menjadi medan peperangan pergumulan, disitulah kita mau belajar mana yang lebih dominan dalam hidup ini, untuk kita lebih mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita semuanya, dan kita percaya dengan iman, atau sebaliknya kita lebih bersandar pada yang kita rasakan dan membuat kita jadi lemah dan hidup dalam kekhawatiran. Kekhawatiran itu sesuatu hal yang manusiawi, sesuatu yang biasa. Tapi hidup dalam kekhawatiran itu bukan sesuatu hal yang wajar, bukan sesuatu hal yang Tuhan kehendaki untuk kita alami dalam kehidupan kita. Pernah saya sampaikan dalam sebuah statement, saya katakan begini: mengalami kekhawatiran itu sesuatu hal yang tidak terelakkan dalam hidup ini. Tapi hidup dalam kekhawatiran itu adalah sebuah keputusan. Oleh karenanya, hari ini kita akan belajar bagaimana dalam kehidupan kita supaya kita tidak hidup dalam kekhawatiran, tapi kita hidup dalam damai sejahteranya. Sebab kekhawatiran itu seperti suatu parasit yang nempel dalam diri kita, dan itu akan mengambil sukacita kita, merampas damai sejahtera dalam hidup kita. Ketika kekhawatiran itu yang kemudian kita izinkan untuk tetap tinggal dan menguasai hidup kita. Pertanyaannya adalah pagi hari ini buat kita semuanya, mengapa kita bisa kemudian bukan hanya khawatir, tapi kekhawatiran itu makin berkembang besar dan dominan dalam hidup kita? Yang pertama, firman Tuhan memberitahukan kepada kita semuanya bahwa hal ini seringkali justru dialami seharusnya oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang mengenal Allah tidak akan berlaku demikian. Jadi penyebab pertama seseorang bisa hidup dalam kekhawatiran, firman Tuhan memberitahukan kepada kita pada ayatnya yang ke-32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, ini menjadi hal yang penting buat kita semuanya untuk kita terus makin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah, akan Tuhan di tengah hidup kita. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita tahu, semakin kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Dia. Mengapa orang khawatir? Mengapa orang ragu? Karena belum percaya, apalagi mengenal. Belum. Tapi kalau orang sampai bukan hanya percaya tapi mengenal Dia, maka apapun situasi keadaan hidupnya, apapun musim yang dilaluinya, dia tidak akan pernah meragukan kasih, kuasa, dan pemeliharaan Allah atas hidupnya. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita semuanya bahwa coba lihatlah, pandanglah kepada burung-burung di langit, cobalah lihatlah juga pada bunga bakung.
Salomo orang yang terkaya yang pernah ada. Karena firman Tuhan memberitahukan, sebelum Salomo belum pernah ada, sesudah Salomo pun nggak akan pernah ada. Artinya di Salomo lah titik puncaknya kejayaan. Salomo dalam kejayaannya, kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari bunga-bunga yang hanya tumbuh di pagi hari sore berlayu. Tapi Tuhan saja memperhatikan hal ini. Maka demikian juga Bapa di surga pun tidak akan membiarkan anak-anaknya terlantar atau terabaikan. Jadi penyebab pertama sampai seseorang hidup dalam kekhawatiran itu dikarenakan karena kurang atau tidak mengenal Allah. Kalau orang mengenal Allah, dia tidak ragu akan kasih Allah. Kalau orang mengenal Allah, dia tidak akan meragukan kuasa Allah atas hidupnya. Karena dia adalah Bapa kita, kita ini anak-anaknya. Maka sebagai Bapa yang sangat baik, dia akan selalu memberikan bukan hanya yang baik, tapi yang terbaik. Bahkan saat anaknya pun tidak memintanya, kalau itu merupakan sesuatu yang diperlukan dalam hidup kita, maka semuanya itu akan diberikan kepada kita. Berbicara tentang sandang, pangan, papan, itu sesuatu keperluan dalam hidup kita. Sesuatu kebutuhan yang sangat primer. Itu saja Tuhan perhatikan, apalagi hal yang lainnya. Oleh karenanya, ini jadi penyebab pertama. Penyebab kedua, kenapa dalam hidup kita bisa kita khawatir? Kita hidup dalam kekhawatiran. Yang kedua adalah karena kita tidak punya skala prioritas dalam hidup ini. Atau kalaupun kita punya prioritas, kita salah menaruh dan menempatkan prioritas dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di situ dikatakan ada kata dahulu, artinya ada sesuatu yang harus kita dahulukan. Hanya sayangnya seringkali hal-hal yang seharusnya kita tidak dahulukan, kita jadikan sesuatu yang prioritas atau yang kita dahulukan. Sebaliknya hal-hal yang harusnya kita dahulukan, justru kita abaikan dalam hidup kita. Bukankah itu yang seringkali terjadi? Dan itu adalah juga merupakan penyebab seseorang hidup dalam kekhawatiran karena nggak punya prioritas. Kalau semua mau kita kerjakan, semua mau kita pikirkan, maka tidak mengherankan hidup kita cari susah sendiri, kita cari sakit sendiri, kita cari menderita sendiri, kita cari masalah sendiri. Karena apa? Karena kita nggak punya prioritas. Saat seseorang memiliki prioritas, artinya dia arahkan, fokuskan pada sebuah hal yang penting dan berkenan kepada Tuhan, maka tentu saja hal itu akan sangat menolong kita. Kalau sesuatu yang kita dahulukan, ini yang harus kita selesaikan dulu. Yang lainnya kita berikan prioritas yang selanjutnya. Tapi ada yang utama yang tidak boleh kita abaikan. Yang berikutnya, mengapa seseorang bisa hidup dalam kekhawatiran? Di tangan saya ada air mineral 1 gelas. Tentu saja saat kita menerimanya atau memegangnya pertama kali, ini tidak terasa berat. Namun coba Bapak Ibu Saudara, coba di rumah Anda memegangnya bukan hanya 1 menit, tapi 1 jam. Atau kita terus memegangnya selama beberapa jam. Kira-kira apa yang terjadi? Sesuatu yang awalnya terasa ringan akan berubah menjadi terasa berat, bahkan sangat berat. Membuat tangan kita yang tadinya kuat begini, mengangkatnya, menggenggamnya, itu jadi penat, kita bisa lemah dan menurunkannya. Persoalannya di mana? Apakah massa atau beratnya air di gelas ini bertambah? Tentu saja tidak. Tapi justru sebaliknya, berat air ini tetap sama, tapi kekuatan daya tahan tubuh kita lah yang mulai menurun. Itu sebabnya membuatnya terasa menjadi semakin berat. Mengapa demikian? Karena kita terlalu lama menggenggamnya. Ini merupakan gambaran hidup kita berkaitan dengan kekhawatiran. Mengalami masalah dalam hidup sesuatu yang tidak terelakkan, pasti kita mengalami hal yang sama. Orang yang bekerja mengalami masalah, apalagi orang yang belum punya pekerjaan, tentu juga punya masalah. Orang yang sudah berkeluarga punya masalah, tentu, apalagi orang yang belum berumah tangga, dan lain sebagainya. Tapi bukan itu persoalannya, tapi yang terpenting adalah ia menjadi penyebab mengapa kita bisa hidup dalam kekhawatiran, karena kita menggenggamnya terlalu lama. Seperti yang saya katakan tadi, ini medan peperangan kita. Mungkin tubuh kita berbaring di tempat tidur. Mungkin kita berada di tempat wisata atau di tempat yang menyenangkan.
Tapi kalau pikiran kita terus memikirkan sesuatu yang berat, sesuatu yang melampaui, sesuatu yang seharusnya tidak perlu untuk kita pikirkan terlalu berat, kita pikirkan. Justru itu tidak menolong hidup kita. Justru kita membawa kesusahan hari ini ke hari besok. Kesusahan kemarin kita bawa lagi, dan seterusnya. Kalau kesusahan sehari kita masih mampu melewatinya, cukuplah untuk sehari. Firman Tuhan memberitahukan kita hal ini, dan itu merupakan juga salah satu penyebab mengapa seseorang hidup dalam kekhawatiran. Lalu pertanyaannya hari ini adalah bagaimana solusinya supaya kita tidak hidup lagi dalam kekhawatiran. Maka yang pertama, belajarlah untuk tetap percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Allah dan bertumbuhlah dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga ketika kita belajar percaya kepadanya, mempercayakan hidup kita kepadanya, kita belajar untuk berserah, bukan pasrah. Berserah itu artinya kita menyerahkan selanjutnya kepada Tuhan. Kita kerjakan bagian kita. Kita kerjakan apa yang harus kita lakukan. Tapi segala sesuatu yang lainnya, Allah lah yang akan mengerjakan di tengah hidup kita. Kita bertindak, bekerja, atau melakukan segala sesuatu dengan iman, percaya kepada Tuhan. Namun di sisi yang lain, berserah itu artinya kita melihat bagaimana Tuhan turun campur tangan dan menyatakan kebaikannya buat hidup kita, karena Dia adalah Bapa kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak lagi hidup dalam kekhawatiran? Mari coba evaluasi kembali prioritas dalam hidup kita. Yang selama ini apa yang kita dahulukan? Apakah kita mendahulukan Tuhan? Atau kita lebih mendahulukan hal yang lainnya di tengah hidup kita? Kalau selama ini kita lebih mendahulukan keinginan kita, mendahulukan yang kita sukai dan sebagainya, atau hal yang lainnya, mari kita rubah. Yang dulu kita keinginan yang kita dahulukan, sekarang kebutuhan. Agar kita tempatkan pada tempat yang tepat, disitulah kita melihat dan mengalami damai sejahtera. Ada banyak orang mengalami masalah keuangan dalam hidupnya, bukan karena kurangnya keuangan, tapi karena tidak tahu mengelola keuangan itu dengan baik. Itu menyebabkan mengalami hal yang demikian karena salahnya sendiri. Nah, yang berikutnya, bagaimana supaya kita tidak hidup dalam kekhawatiran? Maka belajarlah untuk berdoa pada Tuhan. Kita perlu belajar berdoa. Paulus pun juga memberikan sebuah nasihat kepada jemaat di Filipi. Kalau kamu timbul kekhawatiran dalam dirimu tentang sesuatu yang mungkin kamu dengar, kamu lihat, itu menimbulkan kekhawatiran, yang harus kita lakukan adalah jangan biarkan kekhawatiran itu terlalu lama. Kekhawatiran itu akan menggantikan posisi damai sejahtera dalam diri kita, sehingga kita hilang damai sejahtera, yang muncul kekhawatiran dan kemudian ketakutan. Yang perlu kita lakukan saat khawatir muncul, berdoalah pada Tuhan. Sampaikan keluh kesah kita atau pergumulan apapun, sampaikan kepada Dia. Dan setelah kita berdoa, kita yakin bahwa Dia mendengar doa kita, dan bersyukurlah kepadanya. Dan kemudian kita mengubah pemikiran kita. Maka kita meluisi pikiran kita dengan firman kebenaran, sehingga di medan peperangan kita bukan lagi yang mendominasi adalah kekhawatiran atau ketakutan, pesimis, keraguan-raguan, kebimbangan, tapi kepercayaan, keyakinan kita kepada Tuhan dan janjinya bahwa Allah tidak pernah berubah. Yang terakhir, apa yang mesti kita lakukan supaya kita tidak hidup dalam kekhawatiran? Firman Tuhan memberitahukan, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Maka di saat malam sebelum kita mengakhiri hari kita berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan. Maka kita berkata, cukup. Nah, saya tertarik ketika firman Tuhan mengatakan cukup. Sehingga firman Tuhan mengatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu harus berkata cukup. Kalau kita ikuti kekhawatiran itu, nggak akan pernah ada kata cukupnya. Kan terus. Dan itu akan kemudian mempengaruhi pikiran kita. Nah, kalau pikiran kita sudah terpengaruh, kita kemudian nggak bisa tidur. Mempengaruhi nafsu makan kita, mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi banyak hal dalam hidup ini. Sehingga makin menurun, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan kesehatan, dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi bila kita terus khawatir. Tapi kita belajarlah, kalaupun khawatir itu muncul dalam hidup kita, kita berkata cukup untuk hari ini. Karena besok ada kesusahannya lagi. Sebab itu kita mesti berkata cukup. Dan ketika kita berkata cukup, itulah kita berkata
Aku tidak mau khawatir lagi. Aku menyerahkan itu pada Tuhan. Aku percaya bahwa Dia adalah Bapa yang sangat baik, yang tidak membiarkan anak-anaknya. Maka hari ini pun sama buat hidup kita. Kalau mungkin di sepanjang hari kita mengalami banyak pergumulan, mungkin tentang usaha pekerjaan, studi pendidikan anak-anak kita, atau hal yang lainnya, kadang-kadang membuat kita bisa khawatir dan khawatir. Namun, ambillah keputusan, cukup. Khawatir memang ada, tapi tidak mau hidup dalam kekhawatiran. Seperti yang saya katakan dalam statement saya di awal, bahwa mengalami kekhawatiran itu sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang tidak terelakkan. Tapi hidup dalam kekhawatiran itu adalah sebuah keputusan. Keputusan apa yang kita mau ambil? Apakah kita mau berkata, cukup untuk hari ini, aku tidak mau khawatir lagi. Aku mau hidup dalam sukacita yang dalam Tuhan. Aku mau hidup dalam damai sejahtera. Aku mau memikirkan hal yang mulia, yang indah, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, dan lain sebagainya. Maka biarkanlah damai sejahtera Allah memerintah dalam hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu buat hidup kami. Kami telah mendengar firman-Mu, supaya dalam hidup ini kami tidak hidup dalam kekhawatiran, tapi hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Ampuni bila selama ini kami lebih banyak khawatir akan banyak hal dan menyusahkan diri kami dengan berbagai macam hal yang lainnya. Namun kami mau belajar untuk percaya, mempercayakan hidup kami dan makin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga ketika khawatir muncul kami berkata cukup, dan kami mau berdoa menyerahkan itu kepada tangan Tuhan, agar dalam pikiran kami terus dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, memikirkan yang terbaik, memikirkan kehendak Allah, sehingga semuanya mendatangkan sukacita di tengah kehidupan kami. Allah yang memberkati hidup setiap kami. Berkati setiap kami yang boleh mendengar firman Tuhan hari ini, itu meneguhkan dan menguatkan hidup kami, untuk kami tetap belajar percaya pada penyertaan, pada kasih dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.